Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Iti Septiani dengan NIM 1710301039, jurusan S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Landasan hukum dari standar pelayanan fisioterapi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu terkait tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Nah, pada bab pasal 1, standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapi dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Kemudian pada bagian 2 yaitu fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan berupa fisik, elektroterapis, dan mekanis, serta pelatihan fungsi dan komunikasi. Kemudian untuk pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum sendiri itu adalah pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum sesuai dengan klasifikasi memberikan pelayanan kesehatan kepada individu untuk semua jenis gangguan gerak dan fungsi tubuh secara paripurna melalui pendekatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian untuk pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus itu pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus sesuai dengan klasifikasinya memberikan pelayanan kesehatan gangguan gerak dan fungsi tubuh tertentu sesuai dengan kekhususan dari rumah sakit tersebut. Untuk landasan yang kedua itu terkait tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Di mana pada bab 1 pasal 1 di sini fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian untuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Kemudian berdasarkan pendidikannya, fisioterapi dikualifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fisioterapi ahli media, kemudian yang kedua fisioterapi sarjana sains terapan, ketiga fisioterapi profesi, dan fisioterapi spesialis. Untuk landasan hukum fisioterapi yang ketiga itu ada naskah akademik. Di sini tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan fisioterapi perlu diikuti oleh kebijakan pemerintah yang tepat untuk dapat mengatur dan mengelola pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan fisioterapi agar efektif dan efisien. Nah, naskah akademik tentang pelayanan fisioterapi bagi masyarakat sendiri bertujuan untuk yang pertama, mendapatkan informasi yang komprehensif, objektif, berbasis pada nilai-nilai akademis tentang pelayanan fisioterapi. Kemudian yang kedua, melakukan pengkajian terhadap permasalahan pelayanan fisioterapi sehubungan dengan program jaminan kesehatan nasional, serta alternatif solusi yang dapat diberikan. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan usulan dan rekomendasi penataan sistem pelayanan fisioterapi agar memenuhi nilai-nilai efektivitas dan efisiensi pelayanan fisioterapi bagi masyarakat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk landasan hukum yang keempat terkait tentang standar pelayanan fisioterapi yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktik di rumah sakit.
Untuk poin kedua, saya akan menjelaskan terkait tentang STR, SIP, dan sistem kredensial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait tentang STR. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja atau untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang digunakan itu untuk memperoleh registrasi fisioterapi. Di sini surat tanda registrasi atau STR sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. STR memiliki keterbatasan waktu yaitu berlaku 5 tahun dan melakukan pembaruan dengan sejumlah nilai yang didapat melalui Continuing Professional Development atau disingkat dengan CDP yang dikeluarkan oleh IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Nah, untuk syarat dari surat tanda registrasi yang baru itu adalah dengan foto ukuran dengan maksimal 200 KB, kemudian latar belakang berwarna merah, kemudian ada KTP, setelah itu ada ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, dan surat pernyataan patuh pada etika profesi. Untuk poin yang kedua terkait dengan SIP atau surat izin praktek. Di sini pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi, pada pasal 6 di sini fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, fisioterapi yang menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus merupakan fisioterapi profesi atau fisioterapi spesialis. Di sini pada pasal 15 itu fisioterapi yang akan melakukan pelayanan fisioterapi secara mandiri harus memenuhi persyaratan sarana dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan fisioterapi. Di sini ada juga persyaratan dari SIPF atau surat izin praktek fisioterapi. Yang pertama itu ada fotokopi ijazah dan yang sudah dilegalisir, kemudian ada fotokopi STRF, kemudian ketiga ada surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek, kemudian ada surat pernyataan memiliki tempat praktek fisioterapi secara mandiri, kemudian pas foto dengan ukuran 4x6 cm 3 lembar dengan berlatar belakang warna merah. Kemudian ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat setempat yang ditunjuk serta adanya rekomendasi dari organisasi profesi. Kemudian untuk poin ketiga yaitu terkait tentang sistem kredensial. Nah, di sini kredensial sendiri adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan dalam menentukan kelayakan kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus sesuai standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan dari pasien. Kemudian untuk konsep dasar kredensial itu sendiri yaitu upaya dari rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasien. Kemudian yang kedua itu dilakukan oleh fisioterapis yang berkompeten. Di sini persyaratan kompetensi itu keprofesian fisioterapi yaitu yang kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian untuk kesehatannya itu harus sesuai dengan mental dan fisiknya, kesehatan mental dan fisik. Kemudian di sini alasan dilakukannya itu yaitu verifikasi pendidikan, kemudian evaluasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kemudian meningkatkan profesionalisme itu sendiri dari fisioterapi itu sendiri. Kemudian instrumen dari kredensial itu sendiri yaitu pedoman dan prosedur, yang kedua form pengajuan, yang ketiga form RKK, yang keempat form penilaian,
kemudian surat rekomendasi penugasan klinis, dan yang terakhir itu SPK Nakes. Di sini saya akan menjelaskan terkait penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai surat edaran Ikatan Fisioterapi Indonesia Maret 2020 perihal pelayanan fisioterapi saat pandemi COVID-19 Jakarta 21 Maret 2020. Keamanan fisioterapi selama pandemi COVID-19, yaitu perlindungan utama, yaitu menjaga kebersihan tangan, cukup cuci tangan dan jaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain, atau bila berada di area yang pertama area seperti selasar, koridor, kemudian ruang tunggu pasien dan ruang publik. Setelah itu pada area administrasi, yaitu berupa di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian di sini dilakukan kebersihan tangan, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik atau setelah, sebelum terpapar cairan tubuh pasien, kemudian sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum menyentuh area sekitar pasien. Nah, di sini cuci tangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer atau tanpa air pada telapak tangan. Kemudian yang kedua itu tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Yang ketiga yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Penggunaan APD di setiap area, kasus, dan penderita yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien. Pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, atau sesak nafas. Bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan, dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD atau alat pelindung diri. Bila mana fisioterapi yang bertugas di ruang isolasi pinere, maka APD yang harus digunakan setelah cuci tangan itu yang pertama itu ada apron atau gown atau cover al jumpsuit. Kemudian yang kedua itu ada penutup kepala bila tidak menggunakan cover al jumpsuit atau menggunakan bergo. Yang ketiga itu sepatu tertutup atau boot atau shoes cover. Yang keempat itu ada Google atau kacamata. Yang kelima itu gunakan visor. Yang keenam itu sarung tangan atau handscoon dilepaskan setelah selesai tindakan. Kemudian ada masker N9 dan yang terakhir itu sarung tangan luar. Kemudian untuk setelah selesai dilakukan pelepasan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan urutan yang pertama, desinfektan sarung tangan bagian luar dengan hand scrub alkohol atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua itu desinfektan sepatu boot bila menggunakan sepatu boot. Yang ketiga itu lepaskan sarung tangan bagian luar. Kemudian yang keempat, lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron, gown atau cover al jumpsuit. Kemudian desinfektan sarung tangan. Setelah itu lepaskan kacamata pelindung atau Google. Kemudian lepaskan masker N95, kemudian disinfektan sarung tangan. Setelah itu lepaskan sarung tangan, kemudian lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lepaskan shoes cover dekat dengan kamar mandi. Dan yang terakhir, lakukan kebersihan diri, mandi, dan misalkan keramas. Kemudian jika Anda fisioterapi yang bertugas di HCU, ICU, PICU, NICU, dan ruang intensif, yang pertama APD yang harus digunakan itu setelah cuci tangan yaitu apron atau gown atau cover al jumpsuit. Kemudian yang kedua penutup kepala. Yang ketiga sepatu tertutup atau boot atau shoes cover. Yang keempat itu ada Google atau kacamata. Kemudian sarung tangan, handscoon, dan masker bedah. Kemudian jika Anda fisioterapi di bagian terapi aerosol atau nebulizer, suction atau spirometri, alat pelindung diri yang harus digunakan itu yang pertama ada apron, gown atau cover al jumpsuit. Yang kedua itu ada penutup kepala. Yang ketiga itu sepatu tertutup, boot atau shoes cover.
kemudian ada Google atau kacamata, setelah itu sarung tangan, kemudian yang terakhir itu ada masker N95. Jika Anda melakukan fisioterapi di rawat jalan, klinik, puskesmas, atau rumah sakit, yang harus Anda gunakan itu ada sepatu tertutup, kemudian sarung tangan, dan masker bedah.